Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, untuk yang pertama, perkalian bilangan bulat. Kemarin kan kita sudah membahas penjumlahan dan pengurangan. Ada hubungannya nggak sih perkalian sama penjumlahan itu? Nah, coba amati ini resep dokter di samping ini ya. Ini ada tulisan 3 kali 1. Ini paracetamol 3 kali 1. 3 kali 1 itu artinya apa? 3 kali 1 itu artinya diminum 3 kali dalam 1 hari. Nah, resep dokter bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali dalam 1 hari. Dengan kata lain 3 kali 1, yaitu 1 di pagi hari, 1 di siang hari, dan 1 di malam hari. Jadi 3 kali 1 ini bisa diartikan 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak 3 kali. Nah, contoh selanjutnya. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut. Satu lantainya 6 meter. Kalau ada 5 lantai, berarti 6-nya sebanyak 5 kali. Atau 5 kali 6. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sebanyak 5 kali. Jadi hasilnya 30 meter. Nah, misalnya kalau dibalik gimana? 5 kali 6 saya balik. 6 kali 5 boleh apa tidak? Boleh, karena perkalian memiliki sifat itu ya. Selanjutnya, secara umum dari tadi yang sudah kita contohkan, kalau ada bilangan A dikali bilangan B, itu sama dengan bilangan B ditambah bilangan B ditambah bilangan B sebanyak A kali. Nah, kalau bilangan bulat dikalikan dengan angka 0, maka hasilnya 0. Begitupun sebaliknya, 0 dikalikan bilangan bulat, hasilnya juga 0. Nah, kalau bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, coba perhatikan. Kalau bilangan bulat positif dikali bilangan bulat positif, hasilnya juga bilangan bulat positif. Ini bisa kita umpamakan. Positif itu melaksanakan, kalau negatif meninggalkan. Positif itu perintah, negatif itu larangan. Positif itu takwa, negatif itu tidak takwa. Jadi melaksanakan perintah berarti takwa ya, positif. Melaksanakan itu positif, perintah positif, takwa positif. Positif dikali positif sama dengan positif. Meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan itu juga termasuk hal baik atau takwa ya. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Melaksanakan larangan kan tidak boleh, berarti tidak takwa. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Meninggalkan perintah juga hal yang tidak baik, jadi tidak takwa. Nah, dari sini bisa kita lihat contohnya. 2 kali 3 sama dengan 6. Positif kali positif sama dengan positif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6. Positif dikali negatif sama dengan negatif. 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Negatif kali positif. Nah, dari sini bisa kita lihat dan bisa kita simpulkan jika tandanya sama. Maksudnya, dua bilangan ini tandanya sama ya, sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya positif. Jika tandanya beda, salah satu negatif dan salah satu positif, maka hasilnya negatif. Nah, sekarang sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama ada sifat komutatif atau dibalik tadi ya, 6 kali 5, 5 kali 6 dibalik sama saja hasilnya. Nah, di sini ada contohnya nih. 2 kali 3 sama 3 kali 2 itu sama. 2 kali 3 hasilnya positif 6. 3 kali 2 juga positif 6. Jadi hasilnya sama kalau untuk membagi perkalian. Nah, kemudian sifat yang kedua asosiatif. A dikali B dikali C itu sama dengan A dikali B dikali C. Nah, di sini dikerjakan yang awal dulu atau dikerjakan yang akhir dulu, itu hasilnya sama. 2 kali 3, 6. 6 dikali 4, 24. Nah,
itu akan sama dengan 2 dikali 3 kali 4 dalam kurung dikerjakan dulu ya. 2 kali 4 itu 12. 12 kali 2 berarti juga 24. Jadi hasilnya sama. Mau dibolak-balik, dikerjakan belakang dulu, depan dulu, hasilnya sama. Ini untuk sifat perkalian. Nah, sifat selanjutnya sifat distributif. Distributif terhadap penjumlahan dan distributif terhadap pengurangan. Jadi A dikali B ditambah C, ini dalam kurung B tambah C-nya, itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, contohnya 2 dikali 3 tambah 4. 3 tambah 4 dalam kurung, jadi harus dikerjakan terlebih dahulu. Itu sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Coba kita cek, 2, 3 tambah 4 dulu. 3 tambah 4 itu 7. 7 dikali 2, 14. Apakah sama? 2 dikali 3, perkalian dikerjakan lebih dulu. Itu 6 ditambah 2 kali 4, perkalian juga dikerjakan dulu. 8. 6 ditambah 8, 14. Sama-sama 14, jadi sama saja ya. Ini jadi A dikali B, kemudian baru ditambahkan A dikali C. Terhadap pengurangan pun juga sama. A dikali B dikurangi A dikali C. Bisa ya. 2 dikali 3 dikurangi 4. Negatif 1. Negatif 1 kali 2, negatif 2. Kemudian 2 kali 3. 2 kali 3 itu 6. Dikurangi 2 kali 4, 8. 6 dikurangi 8, positif dikurangi negatif. Berarti ini kan beda tandanya, berarti dikurangi. 8 kurangi 6, 2. Tandanya mengikuti yang besar. Yang besar negatif, berarti negatif 2. Negatif 2 sama dengan negatif 2. Berarti hasilnya sama. Nah, sekarang pembagian bilangan bulat. Bilangan bulat dibagi dengan 0 itu hasilnya tak terdefinisi. Ini ya, tak terdefinisi. Kalau 0 dibagi dengan bilangan bulat, hasilnya 0. Kalau bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat, pembagian sama perkalian itu sama, aturannya sama. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Jadi perkalian sama pembagian itu sama aturannya. Catatannya sama ya, tandanya sama berarti hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, hasilnya negatif. Nah, contohnya bilangan positif 9 dibagi positif 3, hasilnya positif 3. Bagaimana sih cara membaginya? Kita umpamakan kita punya ini pagar sebanyak 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dibagi 3 itu artinya pagar 9 ini kita kelompokkan 3-3. Coba kita kelompokkan 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada berapa kelompok? 1, 2, 3. Ternyata ada 3 kelompok. 9 pagar dikelompokkan menjadi 3, ada 3 kelompok. Jadi 9 dibagi 3 hasilnya 3. Atau bisa gini, kalian memiliki kue sebanyak 9. Kemudian ingin membagikan kepada 3 teman kalian. Ternyata satu temannya mendapat 3 kue. 1, 2, 3 ya. Jadi 9 dibagi 3 itu 3. Nah, untuk positif negatifnya mengikuti. Jika tandanya sama atau sama-sama positif, maka hasilnya positif. Jika tandanya sama-sama negatif, hasilnya pun positif. Karena jika tanda sama, maka hasilnya juga sama. Nah, kalau ini positif sama negatif, kan beda tandanya. Kalau beda tandanya berarti hasilnya negatif. Ini negatif dengan positif, tandanya juga beda, hasilnya negatif. Sekarang urutan operasi. Urutan operasi untuk bilangan bulat. Yang pertama dikerjakan itu yang bentuk dalam kurung. Ini ya, dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian baru bentuk
pangkat atau eksponen. Nanti ada pembahasan lebih lanjut ya untuk pangkat ini. Dan setelah pangkat yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Dari kiri sini ya, ke kanan. Nah, kalau sudah baru penjumlahan dan pengurangan juga secara urut dari kiri ke kanan. Nah, ini sudah ada contoh-contohnya. Yang pertama, dikerjakan yang di dalam kurung. Di dalam kurung ini mau penjumlahan, mau perkalian, pembagian, mau ekspan, pokoknya yang di dalam kurung ini dikerjakan paling awal atau nomor 1. 6 ditambah 2 hasilnya 8. Ini di sini ya, 8. Kemudian baru dikalikan dengan 4, hasilnya 32. Nah, kalau ada bentuk eksponen, dikerjakan eksponen dulu. Tapi kalau ada eksponen dan kurung terlebih dahulu, baru kemudian eksponen. Eksponen itu pangkat ya. Ini dikerjakan pangkat dulu. 3 pangkat 2 itu 9. Jadi negatif 4 pindah sini. Jadi ini yang negatif 4 ditambah 9 sama dengan 5. Tandanya beda ya, negatif positif. Kemarin sudah pembahasan penjumlahan. Kalau tandanya beda, berarti dikurangi 9 kurangi 4, 5. Dan hasilnya mengikuti yang lebih besar. Karena yang lebih besar 9, positif. Jadi 5-nya juga positif. Nah, yang ketiga, perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Dari kiri ya, dari depan ke belakang. Karena di sini yang depan pembagian, jadi dikerjakan pembagian dulu. 48 dibagi 2 itu 24. Baru dikalikan dengan negatif 3. Hasilnya negatif 72. Terus contoh yang kedua ini, yang pertama adalah perkalian. Yang depan perkalian jadi dikerjakan perkalian dulu. Urut ya, dari depan ke belakang. Sudah ketemu 24 kali 2, 48, baru dibagi dengan negatif 8, hasilnya negatif 6. Tadi ya ini ya, positif bagi negatif, hasilnya negatif. Yang atasnya, positif dikali negatif, hasilnya juga negatif. Nah, kalau sudah, baru penjumlahan dan pengurangan secara berurutan ke kiri, dari kiri ke kanan. Nah, contohnya ini ya, 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurangi 5 dikali 4. Nah, ini yang dikerjakan yang mana dulu? Adakah yang di dalam kurung? Oh, ternyata tidak ada. Adakah yang eksponen? Tidak ada. Adakah perkalian dan pembagian? Ada. Berarti dikerjakan perkalian dan pembagiannya terlebih dahulu. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Nah, 5 dikali 4, hasilnya 20. Nah, habis ini baru dikerjakan 3 ditambah 2 dikurangi 20. Karena sudah dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan dari depan. 3 ditambah 2, 5 dikurangi 20. 5 dikurangi 20, ini kan positif, negatif, beda tanda, berarti selisih 20 dikurangi 5, 15. Tanda positif negatifnya mengikuti yang besar negatif, berarti tandanya negatif 15 hasilnya. Contoh yang kedua, 10 dikurangi 2 dikali 3 ditambah dalam kurung 4 dikurangi 2 dibagi 2 ditambah 2 pangkat 2. Yang dikerjakan pertama kali yang di dalam kurung. 4 dikurangi 2, 2. Meskipun di dalam kurung ini pengurangan, yang dikerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Jadi 10 dikurangi 2 dikali 3 ditambah 2, nih 2, dibagi 2 baru ditambah 2 pangkat 2. Kalau sudah selesai yang di dalam kurung, maka selanjutnya dikerjakan yang pangkat. 2 pangkat 2 itu 4. Nah, ditulis lagi 10 dikurangi 2 dikali 3 ditambah 2 dibagi 2 dan ditambah 4. Karena 2 pangkat 2 sudah dijadikan 4 ya, tadi itu. Nah, setelah itu, kalau sudah perpangkatan baru perkalian dan pembagian. Perkalian dulu, karena perkalian yang di depan. 2 dikali 3, 6. Kemudian 2 dibagi 2, 1. Jadi 10 dikurangi 6, ditambah 1, ditambah 4. Nah, ini dikerjakan dari depan. 10 dikurangi 6, itu 4. 4 ditambah 1, 4 tambah 1, 5, tambah 4, 9. Nah, hasilnya 9. Nah, perlu diperhatikan di dalam kurung ini berbeda dengan
Lihat ini ya, di dalam kurung yang 4 dikurangi 2 ini. Berbeda dengan di dalam kurung negatif ini. Kalau negatif ini, dia memang dikurung supaya tidak ada dua operasi nada perkalian terus ada negatif. Nah, maksudnya di dalam kurung itu tidak seperti ini ya, bukan seperti negatif 3 ini. Tapi seperti 4 dikurangi 2 dikurung. Atau yang contoh nomor 1, 6 ditambah 2 dikurung. Ada dua bilangan. Dan di situ ada operasi bilangannya, bukan seperti ini. Kalau negatif memang kadang penulisannya dikurung dan ada juga yang tidak dikurung, tapi lebih baik untuk penulisan negatif dan di depannya ada operasi bilangan dia dikurung gitu ya. Nah, contoh, Susi dapat berlari 6 putaran di lintasan dengan waktu yang sama dibutuhkan oleh Rani untuk berlari 4 putaran di lintasan yang sama. Ketika Rani telah berlari sejauh 16 putaran, maka seberapa jauh Susi telah berlari di lintasan tersebut? Nah, penyelesaiannya di sini kan Susi berlari 6 putaran. Sedangkan Rani bisa berlari 4 putaran. Susi berlari 6 putaran itu sama dengan Rani berlari 4 putaran. Rani berlari sejauh 16 putaran. Jadi ini. Ini Susi 6, Rani 4. Nah, di sini Rani bisa lari sejauh 16. Kalau 4 menjadi 16, 6 menjadi berapa? Nah, bagaimana cara mencarinya? 4 kali berapa bisa jadi 16? Nah, untuk tahu 4 kali berapa, berarti ini dibagi. 16 dibagi 4, baru dikalikan dengan 6. 16 bagi 4 dikali 6. Nah, jadi Susi berlari sejauh 16 dibagi 4 dikali 6. Dikerjakan yang depan dulu, 16 dibagi 4, 4 dikalikan 6, 24 putaran. Jadi, Susi berlari sejauh 24 putaran. Nah, sekian dulu pembahasan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Apabila ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.